Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat konsumsi rumah tangga masyarakat di sepanjang kuartal 1 2025 ini tumbuh sebesar 4,81% secara tahunan. Namun demikian, angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dari kuartal 1 di tahun lalu yang tumbuh 4,91% secara tahunan. Badan Pusat Statistik dalam rilis pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2025 menyebut konsumsi rumah tangga di sepanjang kuartal 1 2025 tumbuh sebesar 4,87%. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar menyebut konsumsi rumah tangga menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian Indonesia di 3 bulan pertama 2025 dengan kontribusi sebesar 54,53%. Pada triwulan 1 2025, secara year on year, seluruh komponen tumbuh positif kecuali konsumsi pemerintah. Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,53% dan tumbuh 4,89%. Disusul PMTB yang kontribusinya 28,03%, namun tumbuh melambat 2,12%. Namun angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal 1 2025 tersebut tercatat lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,91% secara tahunan. Sementara jika dibandingkan secara kuartalan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal 1 2025 juga lebih rendah dibanding kuartal 4 2024 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,98% secara tahunan. Meskipun tingkat konsumsi terlihat rendah, Amalia menampik hal tersebut menunjukkan penurunan daya beli masyarakat. Ia menjelaskan bahwa meski pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai titik terendah sejak 2021, namun angkanya tetap menunjukkan tren positif. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, bisnis retail di tengah perubahan perilaku belanja. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Monday. Beliau adalah Chairman Affiliation Global Retail Association. Halo Pak Roy, apa kabar? Halo, apa kabar? Semangat. Baik, kabar baik juga dan tetap semangat Pak Roy. Kemudian sudah ada Pak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Halo Pak Rizal, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh secara umum bagaimana review Pak Roy terkait dengan kinerja industri retail nih di tanah air sejak awal tahun 2025 ini. Seperti apa sih kondisi realnya di lapangan? Silakan. Ya, jadi ini merespon terhadap yang pernah saya diskusikan juga dengan IDEX Channel dengan Mas Pras, bahwa baru tahun ini kita mengalami suatu situasi yang saya sebut tidak anomali lagi, tapi sangat anomali. Ya, karena apa? Karena kita lihat dari beberapa tolak ukur yang terjadi dari awal tahun, dan ini sudah saya kemukakan ketika sebelum memasuki Ramadan, bahwa pemerintah harus alert dengan situasi kuartal pertama dan kuartal kedua yang merupakan puncak daripada konsumsi rumah tangga setiap tahunnya. Karena kita berhadapan dengan festif Ramadan yang mengkontribusi hampir sekitar 55-60% dari omset keseluruhan retail, dan ini juga sebagai kontribusi bagi konsumsi rumah tangga kita. Nah, kita lihat mulai dari pertama misalnya, kita tahu terjadi penurunan barang-barang impor yang sebagai dasar untuk memproduksi barang yang disalurkan nantinya ke retail atau ke hilir sehingga masyarakat dapat konsumsi. Penurunannya itu sudah signifikan ya, hampir sekitar di atas 5%, dan ini sangat relevan dengan situasi kondisi, berarti ada perlambatan dalam hal transaksi di sektor hilir. Kemudian kedua, kita lihat deflasi. Ya, kita sudah terjadi deflasi 2 kali. Dan ini menandakan bahwa terjadi pelambatan demand. Itu sudah secara transparan kita ketahui. Dan yang ketiga misalnya, baru kali ini ya setelah hampir sekitar 16 tahun, di puncak Ramadan kita justru mengalami yang kondisinya mestinya inflasi, karena memang biasanya demand akan lebih berpengaruh daripada supply.
ya ada peningkatan di bulan suci Ramadan misalnya, tapi kita tidak terjadi inflasi, malah terjadi deflasi ini. Nah ini kan sesuatu yang bertentangan dengan iklim atau usaha sektor retail yang setiap tahunnya memberi kontribusi yang signifikan di bulan suci Ramadan. Tahun lalu saya mencatat di kuartal kedua, kuartal yang sama dengan kuartal yang baru kita lewati di tahun ini, kita masih punya pertumbuhan 5,17% di kuartal kedua ketika memasuki festif. Tapi sekarang kita jauh sekali, 4,7, 4,8. Sebenarnya sih realnya mungkin sekitar 4,5 atau 4,6. Tapi oke lah, kita mengapresiasi Biro Pusat Statistik yang menghitung hampir sekitar 4,8. Tapi ini kan menandakan bahwa memang sudah terjadi yang namanya pelemahan yang sangat anomali sekali dibanding dengan perbandingan tahun lalu, year on year-nya. Nah ini yang tentu perlu sikapi karena kita punya kontribusi buat pertumbuhan ekonomi hampir 54% dari sektor konsumsi rumah tangga. Oke, itu dia beberapa catatan begitu ya dari pelaku industri retail sendiri. Nah, Indef sendiri melihat Pak Rizal bagaimana nih dengan informasi yang tadi sudah disampaikan begitu ada deflasi, tapi meskipun pemerintah kan menyatakan memang ada kebijakan diskon tarif listrik begitu yang membuat deflasi terjadi. Tapi Anda melihat ada trigger lain atau tidak? Atau seperti yang Pak Roy sampaikan, memang ada benar-benar pelemahan daya beli masyarakat sendiri begitu? Silakan Pak Rizal. Ya, sepertinya masih di mute Pak. Ya. Baik, saya kira terjadi pelemahan konsumsi itu kan sejak 2024 ya, dan ini lanjutan dari kondisi itu. Dan penyebabnya tentu banyak faktor begitu ya. Dan tentu tadi disampaikan gitu ya oleh Pak Roy, consumption turun ya, karena daya belinya juga turun secara signifikan. Bahkan saya kira terendah ya sejak Q3 di 2021 saya kira. Dan agak anomali memang ya, padahal di triwulan 1 itu ada Ramadan dan Lebaran yang biasanya memberikan sumbangsih terhadap consumption rumah tangga itu sangat besar. Mungkin sekarang kalau tidak ada event itu jauh lebih kecil gitu ya. Meskipun itu memberikan dampak, tapi kondisi ekosistemnya dan juga multiplier terhadap sektor-sektor lain kemudian menyumbang konsumsi rumah tangga ya, berbagai sektor baik pusat maupun daerah, ternyata itu tidak terlalu besar. Nah, tentu ini disebabkan oleh apa? Saya agak concern ke konsumsi rumah tangga begitu ya, karena kalau bicara retail pasti kan consumption gitu ya. Which is ya investment, di situ ada investment. Tapi yang paling penting ada beberapa hal yang mesti pemerintah betul-betul jaga begitu ya berkaitan dengan ini. Pertama, harus memperbaiki daya beli yang stagnan, di mana kenaikan harga barang dan jasa tanpa diimbangi peningkatan pendapatan real ini akan menekan consumption. Apa solusinya? Ya tentu saja lapangan kerja yang harus didorong begitu ya. Selain dari mungkin akses kredit consumption gitu ya. Tapi orang sekarang juga tidak menarik untuk kredit gitu ya. Karena dari sisi suku bunga produktif maupun consumption juga tinggi. Dan berat, bingung apa yang harus dibayar atau menjadi kolateralnya gitu ya. Sekarang sangat berat. Yang kedua, memang terjadi pola perubahan consumption ya. Masyarakat lebih selektif sekarang untuk belanja, fokus pada kebutuhan esensial. Meskipun pada Ramadan dan juga Idul Fitri kalau kita lihat kemarin, memang Trans Jawa itu relatif lebih lengang dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan prediksi Bank Indonesia juga untuk mempersiapkan supply dari uang pun menurun dibanding dengan tahun lalu kan gitu. Kemudian ketiga juga ini kebijakan fiskal efisiensi ini terlalu ketat nih ya. Jadi ini juga saya kira terkesan pemangkasan anggaran pemerintah hampir 306 triliun juga menjadi dominasi yang mempengaruhi terhadap stimulus ekonomi. Dan
di dalam capaian triwulan itu menurun cukup signifikan. Bayangkan hampir minus 1,38% gitu. Iya, Dan iya, iya. ini tentu berdampak pada ekonomi domestik karena sebagai stimulus domestik. Yang memang yang keempat adalah apa namanya, ketidakpastian global, uncertainty yang masih terjadi ya. Nah, uncertainty ini yang kemudian Ya. berakibat pada gitu ya, industri-industri yang memproduksi barang-barang retail menjadi stagnan. Akibat apa? Akibat dari efektivitas realisasi investasi tidak menarik di sektor real. Nah, Oke. mestinya di triwulan ketiga itu, apalagi PMI-nya membaik nih di atas 50, harusnya itu digenjot gitu sektor-sektor itu yang menopang apa komoditas-komoditas yang bisa diserap di pasar domestik. Sayangnya even tiga bulan di awal tahun 2025 itu tidak optimal untuk mendorong sektor real ini. Bayangkan April Oke. sekarang turun lagi PMI-nya. Iya. Dan ini lebih berat lagi gitu triwulan kedua. Nah, untuk itu maka pemerintah betul-betul harus memilah kira-kira kebijakan apa Iya, yang iya. bisa mendorong produktivitas industri manufaktur khususnya yang apa dengan apa dari sisi supply ya untuk memproduksi barang agar bisa Oke. diserap oleh konsumen. Problemnya memang Baik. ada dua sisi, sisi produksi dan sisi konsumsi deh gitu. Baik, Pak Rizal. Nah ini dia, lantas strategi apa, kemudian insentif apa lagi mungkin yang dinantikan dari pelaku industri retail sendiri ya di tahun 2025 ini untuk memasuki kuartal 2 sampai dengan akhir tahun. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar ya Pak Rizal, Pak Roy, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan langsung saja kita ke Pak Roy. Pak Roy, tadi sudah disampaikan ada beberapa variabel begitu yang mungkin perlu dicermati yang membuat tingkat daya beli masyarakat begitu stagnasi ataupun justru cenderung turun begitu. Anda melihat apakah memang faktor global di dalam negeri sendiri, kemudian bagaimana dengan kebijakan-kebijakan pemerintah begitu yang mungkin nanti harus direlaksasikan. Nah, Anda melihat poin mana yang mungkin kalau kita bicara skala prioritas yang harus diutamakan dulu untuk bisa menjadi booster sektor retail di kuartal kedua. Inilah paling tidak Pak Roy. Ya tentunya saya sependapat dengan Pak Rizal karena Pak Rizal justru lebih membaca situasi sebagai yang bidangnya untuk melihat situasi kondisi saat ini terhadap retail. Karena retail saat ini justru yang mestinya sebagai kontributor yang terutama untuk konsumsi rumah tangga, justru kami sebagai pelaku usaha retail, baik kami soroti di domestik ya, atau apalagi kita bandingkan dengan di overseas, itu berbeda sekali, jauh sekali bagaimana pemerintah melakukan touching kepada sektor retail. Ya, saya ambil contoh, kita lihat di overseas di beberapa negara, retail itu mendapat subsidi-subsidi yang signifikan ya terhadap misalnya biaya listrik atau beban listrik di operasional toko. Nah, ini sangat membantu sebenarnya ketika terjadi penurunan omset, penurunan produktivitas, itu kita bisa saving kalau kita dapat subsidi listrik. Misalnya, pada saat jam tertentu itu sangat sedikit sekali yang datang ke retail. Ini ambil contoh yang sederhana. Tapi di negara kita, justru pada saat jam berapapun, tarifnya tetap sama, nilainya tetap sama, dan itu harus tetap kita bayarkan. Ya, pada saat kita omset kita turun. Ini yang paling mudah saja kita lihat. Kemudian yang kedua, kita ketahui bahwa kondisi yang namanya untuk meningkatkan daya beli itu tidak bisa euforia. Sependapat dengan tadi Pak Rizal katakan, kewirausahaannya seperti apa yang harus dilakukan ketika terjadi penurunan mid level dari tahun lalu. Kemudian sekarang masih ada gelombang PHK yang sangat signifikan terjadi. Dan ini masih didinai oleh pemerintah bahwa situasi atau kondisinya ini sebenarnya masih baik-baik saja. Apanya yang baik-baik saja? Dengan kondisi yang seperti ini, kita tahu ya sudah terjadi indikator-indikator ekonomi yang melemah atau melambat. Tadi saya sudah sebutkan, penurunan impor sudah 10,41% dari tahun sebelumnya minus. Kemudian pemakaian uang ya selama Lebaran itu minus 16% dari tahun sebelumnya.
kemudian kita terjadi deflasi, terjadi indeks kepercayaan konsumen yang turun, ya, kemudian kita sekarang mudah-mudahan tidak terjadi resesi di negeri kita, karena kalau 2 kali terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, maka kita akan dicap sebagai negara resesi. Nah, ini kalau masih di denial, tentunya sangat merugikan bagi kita semua. Nah, langkah-langkahnya apa? Yang tadi saya katakan, berikan insentif untuk produktivitas di retail masih bisa bertahan dan masih bisa berkelanjutan dalam mendorong program-program promosi misalnya. Kemudian yang kedua, yang tepat sasaran, ya, yang seperti kebijakan-kebijakan bukan hanya memberi diskon airline atau diskon tol yang kayak kemarin, yang dirasakan justru bagi orang-orang yang berduit. Orang-orang yang marginal malah tuslahnya naik. Nah, ini harus ada yang tepat sasaran. Ajak kita bicara apa yang dimaksud dengan tepat sasaran untuk meningkatkan daya beli. Ya, tidak hanya hanya program promosi atau diskon yang memotong margin kita retail. Misalnya, ya program kewirausahaan itu warungisasi, selalu saya sebutkan itu, yang bisa membuka warung dibantu oleh masyarakat pemerintah yang ter-PHK membuka warung karena tidak perlu ilmu, beli wajar, jual wajar, sudah ada untung untuk meningkatkan daya beli. Jadi kalau meningkatkan daya beli itu cuma 2. Satu adalah bagaimana menaikkan pendapatan dengan adanya usaha atau pekerjaan yang dari non formal menjadi formal. Kemudian yang kedua menekan biaya. Biaya apa? Ya berikanlah insentif misalnya buat kebutuhan pokok bagi masyarakat marginal. Sekarang baru 3 kebutuhan pokok yang diberikan diskon. Ya, tidak ada PPN. Tapi tambahkan lagi misalnya kebutuhan pokok yang bisa tanpa ada PPN. Plus biaya listrik jangan diskon 2 bulan aja, Mas. Diskon 2 bulan itu nggak berarti. Setahun lah. Nah, ini yang akan mendorong biaya supaya tertekan, kemudian bisa ada sumber pendapatan dan daya beli naik. Kalau hanya bilang daya beli melambat, itu hanya euforia saja. Nggak ada langkah-langkah yang aktif dan tidak tepat sasaran. Nah, itu yang kita harapkan. Oke, Pak Roy. Nah, ini Pak Rizal, nanti ke depan Anda melihat proyeksinya terkait dengan industri retail, kemudian perlukah ada juga relaksasi kebijakan ataupun mungkin tadi satu subsidi ataupun insentif yang tepat sasaran, seperti apa sih yang Anda lihat ini bisa menjadi daya dorong juga untuk industri retail yang paling ujung-ujungnya juga kan berdampak terkait dengan bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat, pertumbuhan ekonomi juga ke depannya, begitu Pak Rizal. Ya, kalau pemerintah bisnis as usual seperti sekarang, ya tentu akan lebih parah begitu ya. Justru harus gercep ya dengan kondisi ini. Beberapa kebijakan yang harus dilakukan dari sisi supply maupun sisi demand, harus dua-duanya berjalan nih. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dari sisi konsumen gitu ya, untuk diberikan berbagai subsidi begitu ya. Misalnya katakanlah insentif konsumen untuk mendorong demand melalui voucher belanja digital bagi rumah tangga yang menengah ke bawah yang memang selama ini turun akses terhadap komoditas-komoditas belanjanya gitu, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian juga melakukan berbagai skema yang lain, contoh misalnya e-voucher belanja untuk produk-produk maupun UMKM retail gitu. Terus pembebasan PPN untuk produk konsumsi esensial, terutama tadi harga barang komoditas pokok di toko retail modern dan juga tradisional. Mengapa? Karena konsumsi pangan saat ini melambat. Ya meskipun inflasi relatif terkendali, tapi sinyal penurunan daya beli ini cukup kuat di sektor pangan gitu. Maka pemerintah harus segera artinya bansos atau parlinsos program itu harus betul-betul tepat sasaran dengan menggunakan data yang dimandatori sekarang kepada BPS nih, ya satu data sosial ekonomi itu. Kemudian insentif yang lain juga tentu perlu diberikan khususnya ya kepada para pengusaha ya supaya mereka juga optimis. Pertama misalnya memberikan tidak hanya tadi listrik ya, mungkin subsidi ongkos kirim untuk UMKM ya, karena perlu sekali kalau kita lesson learn nih dari beberapa negara saat industri retailnya turun. Contoh misalnya Amerika itu dia mendorong stimulasi industrinya itu dengan dorongan modernisasi UMKM retail, termasuk juga Korea Selatan gitu ya. Tiongkok juga sama. Bagaimana mengakselerasi retail baru ya oleh Alibaba dan pemerintah untuk memperbaiki kinerja retailnya.
termasuk juga model bisnis dan stimulus UMKM yang harus dimodernisasikan gitu ya. Jadi sisi untuk apa? Memudahkan aksesibilitas konsumen terhadap produsennya gitu. Karena industri retail ini kan tidak hanya swalayan yang besar-besar itu ya, tapi harus dihidupkan di UMKM ini. Oke. Dan ini adalah momen penting bagi pemerintah Ya. untuk menghidupkan dan memperkuat kontribusi kebijakan ekonomi yang Baik. khususnya fiskal terhadap sektor mikro utamanya pelaku UKM ini. Iya, berarti memang semoga ada juga kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha begitu untuk meramu bagaimana kebijakan yang tepat sasaran yang seperti Pak Roy sampaikan tadi begitu, sehingga benar-benar kena nih kepada bagaimana sih problemnya di mana, bottlenecknya di mana, sehingga bisa menjadi solusi yang solutif tentunya bagi industri retail di tahun 2025 ini. Baik, Pak Roy, Pak Rizal, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa ID Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Roy, Pak Rizal. Terima kasih. Salam sehat, Sama-sama, semangat. Mas. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.